Gratifikasi, siapa yang bisa mau jawab? Siapa yang bisa bedain pungli sama suap? Izin Bu Ses coba menjawab. Kalau pungli itu lebih awalnya lebih dari penguasa kepada objek kekuasaan. Tapi kalau suap itu lebih dari objek yang dikuasai ke penguasa. Karena emang bawa kepentingan. Itu mungkin manajemen. Jadi istilahnya sekarang bukan lagi korupsi, tapi fraud. Korupsi bagian dari fraud. Halo Barayapas Jabar, Sampurasun. Untuk meningkatkan pemahaman dan menguatkan semangat anti korupsi dan gratifikasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi gerakan anti korupsi dan gratifikasi pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Grand Tebu Hotel dan diikuti oleh seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Jawa Barat dengan didampingi ketua pembangunan zona integritasnya masing-masing. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat administrator pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Bapak Kusnali. Dalam sambutannya, Bapak Kusnali menegaskan kepada seluruh jajaran untuk terus berkomitmen menginternalisasikan nilai anti korupsi dan gratifikasi, mengoptimalkan layanan publik kepada masyarakat dengan memegang teguh nilai integritas, serta meminta seluruh peserta untuk menyimak dan membawa ilmu positif dari narasumber untuk dibawa ke satuan kerjanya masing-masing. Bapak Kusnali juga berharap agar seluruh ASN pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat dapat menunjukkan integritasnya dalam melayani masyarakat. Adapun narasumber-narasumber pada kegiatan ini, yang pertama, Bapak Yulianto Sabto Prasetyo, analis pemberantasan tindak pidana korupsi media pada Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ibu Ika Yusanti, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam memberikan materi terkait strategi nasional pencegahan korupsi yang disampaikan secara daring, Bapak Yulianto menekankan untuk menanamkan integritas sejak dini dan merawatnya hingga nanti. Tolak segala bentuk gratifikasi, cegah dan laporkan setiap korupsi yang diketahui, internalisasikan integritas dalam diri dan organisasi, serta jadilah teladan untuk diri sendiri dan organisasi, jelas Bapak Yulianto dalam paparannya. Dan selain memberikan materi, Bapak Yulianto juga memberikan kuis secara online kepada para peserta yang hadir terkait pencegahan korupsi dan gratifikasi yang berpotensi terjadi pada satuan unit kerja. Para peserta terpantau sangat antusias mengikuti online kuis ini dengan menggunakan smartphone-nya masing-masing. Dan akhirnya terpilihlah 5 orang pemenang. Yang pertama, Bapak Akbar Setiawibawa, Ketua ZI Bapas Bogor, Ibu Sani Siti Aisyah, Ketua ZI Lapas Ciamis, Ibu Gayatri Rahmi Rilowati, Kalapas Perempuan Bandung, Bapak Topa Maulana, Ketua ZI Lapas Indramayu, dan Bapak Surya Situmorang, Kalapas Majalengka. Selamat Bapak Ibu pemenang kuis, semoga ilmu positifnya dapat dibawa dan diimplementasikan di satuan kerjanya masing-masing ya. Selanjutnya, hadir langsung narasumber kedua, yaitu Ibu Ika Yusanti yang memberikan penguatan terkait integritas ASN dalam pencegahan korupsi. Pahami potensi gratifikasi dan kuatkan budaya sadar resiko di lingkungan pemasyarakatan. Internalisasikan integritas pada diri sendiri, serta jadilah teladan baik untuk keluarga, organisasi, dan masyarakat. Tunjukkan kita sebagai ASN pemasyarakatan yang berintegritas, karena masyarakatlah yang akan menilai kita. Jelas Ibu Ika Yusanti dalam memberikan materi. Kita itu punya raport namanya Indeks Reformasi Birokrasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan nggak bisa ngomong dirinya hebat, nggak bisa ngomong kalau kementerian kita kementerian yang maju, kementerian yang keren. Yang menilai kan kita sendiri, tapi kementerian yang lain, kepala sekolahnya Kemenpan. Oke, saya tanya, kalau terkait dengan SPIP yang menilai siapa? BPKP. Deteksi dini ini kewajiban Bapak Ibu semua. Deteksi dini. Oke, apa sih yang dideteksi? Pertama yang dideteksi adalah next slide.
nggak atau bisa gambarkan nggak? Makanya bikin profil resiko. Manajemen resiko diawali dengan meregistrasi, mencatat semua resiko-resiko lalu bikin profilnya. Bikin profilnya, seberapa sering dan seberapa luas dampaknya. Dari situ kita bisa tahu resiko tertingginya apa, sehingga kita bisa memitigasi langkah-langkah resiko. Tolong sadar resiko dari sekarang. Termasuk yang tadi itu, yang 4 itu tuh. Yang 4, warning, early warning system. Tolong, dengan semakin kita bisa memiliki kemampuan untuk memilih resiko yang tepat dan aman. Tentunya, kegiatan ini berlangsung dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta yang begitu antusias dalam memberikan pertanyaan maupun pernyataan kepada narasumber. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, jajaran Kanwil Ditjen Pas Jabar dapat menginternalisasikan ilmu-ilmu positif dari narasumber untuk diimplementasikan di satuan kerjanya masing-masing. Tentunya, untuk pemasyarakatan Jawa Barat yang bersih dan berintegritas serta jauh dari praktik korupsi dan gratifikasi.